warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Putri. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas tentang problematika, efisiensi, dan relevansi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pengertian efisiensi. Efisiensi adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Relevansi. Relevansi merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Kemudian masuk kepada permasalahan efisiensi dan relevansi pendidikan di Indonesia. Masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan berkenaan dengan proses pengubahan atau transformasi menjadi produk input. Salah satu cara menentukan mutu transformasi pendidikan adalah menghitung besar kecilnya penghamburan pendidikan dan dalam arti menghitung jumlah murid, mahasiswa atau peserta didik yang putus sekolah. Mengulang-ulang atau selesai tidak tepat waktu. Jika peserta didik sebenarnya memiliki potensi yang memadai, tetapi mereka tidak sebenarnya memiliki potensi yang memadai, tetapi mereka tidak naik kelas. Putus sekolah, tidak lulus berarti ada masalah dalam efisiensi pendidikannya. Kemudian masalah relevansi pendidikan. Masalah ini berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan suatu pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke satuan pendidikan di atasnya. Masalah relevansi juga dapat diketahui dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu, yaitu sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Kemudian, faktor penyebab terjadinya permasalahan efisiensi dan relevansi pendidikan tersebut. Yang pertama, rendahnya sarana fisik. Banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar yang rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga, rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, dari banyaknya masalah, pasti ada cara untuk mengatasi permasalahan efisiensi dan relevansi pendidikan itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan
meningkatkan kualifikasi guru dan dosen serta meningkatkan nilai-nilai siswa atau mahasiswa. Yang kedua, menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan. Yang ketiga, kerjasama dengan masyarakat industri. Yang keempat, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan lulusan. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan pertimbangan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. Yang keenam, memberikan keterampilan khusus untuk peserta didik yang akan dibutuhkan di dunia kerja, khususnya untuk siswa yang menengah kejuruan. Selanjutnya yang terakhir, membuka lapangan kerja seluas-luasnya oleh pemerintah agar tidak banyak lulusan yang menganggur setelah tamat, terutama untuk tamatan kejuruan. Karena target lulusan SMK setelah tamat ialah bekerja sesuai program pemerintah. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang problematika pendidikan di Indonesia.